Halo semuanya, di bahasan kali ini kita bakal coba kupas tuntas salah satu skandal paling gila dan paling misterius di zaman kita, file Epstein. Oke, kita langsung aja ya. Jadi kita akan bedah sebuah analisis yang bilang kalau rilis jutaan dokumen ini tuh bukan cuma soal skandal biasa. Menurut sumber ini tuh kayak jendela langka buat kita ngintip gimana kekuasaan yang sesungguhnya itu bekerja di balik layar. Nah, materi yang kita bahas ini nyajiin argumennya dalam 6 bagian. Jadi kita bakal ikutin alurnya ya. Mulai dari hebohnya file Epstein itu sendiri, terus gimana ini nyambung ke elit global, kita juga bakal selami simbol-simbol rahasia, lalu masuk ke apa yang disebut sebagai medan perang spiritual, analisis permainan geopolitik di baliknya, dan terakhir kesimpulan utamanya. Oke, kita mulai aja. Bagian pertama, ledakan file Epstein. Nah, sebelum kita ngomongin teori-teori yang lebih gede, kita pahami dulu deh seberapa besar skala dan konteks dokumen-dokumen ini menurut sumber analisisnya. Jadi gini, sumber ini benar-benar nekenin skalanya yang luar biasa. Bayangin aja, kita ngomongin 3 juta halaman dokumen yang baru aja dilepas ke publik. Dan itu, kata sumber ini baru permulaannya loh. Katanya masih ada lebih dari 180.000 video dan 3.000 GB data lainnya yang belum kebuka. Biar kita paham signifikansinya, kita perlu lihat timeline-nya. Epstein kan dipenjara tahun 2008, terus masuk lagi tahun 2019, dan gak lama kemudian meninggal secara misterius di selnya. Nah, sumber ini berargumen justru karena kematiannya ini ninggalin banyak banget pertanyaan, rilis dokumen sekarang ini jadi jauh-jauh lebih eksplosif. Nah, dari sini nih, analisisnya mulai nyambungin titik-titik yang lebih besar. Argumen utamanya adalah, skandal ini tuh jauh lebih besar dari sekedar satu orang. Sumber ini bilang, Epstein itu bukan dalang utamanya, tapi lebih kayak fasilitator kunci buat jaringan global yang jauh lebih kuat. Dan ya, dokumen-dokumen ini, seperti yang ditunjukin sumbernya, nyebutin nama-nama yang kita semua kenal, mulai dari tokoh politik kayak Donald Trump dan mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak, sampai bangsawan kayak Pangeran Andrew. Analisis ini bahkan nyorotin kalau nama Trump itu muncul ribuan kali, sementara Barak katanya ketemu Epstein sampai 30 kali. Ini nunjukin level koneksinya tuh benar-benar di tingkat paling atas. Menurut analisis ini, tokoh-tokoh tadi tuh nggak terhubung secara acak. Mereka ini diduga sering ketemu dan bikin keputusan di dalam lingkaran organisasi yang super eksklusif, kayak Bilderberg Group dan Bohemian Grove. Nah, sumber ini nyebut mereka elit global. Sebuah jaringan yang anggotanya itu-itu lagi dan punya pengaruh gede banget dalam ngebentuk agenda dunia. Oke, selanjutnya analisis ini ngebawa kita ke area yang lebih simbolis. Argumennya jaringan ini tuh bukan cuma berbagi kepentingan, tapi juga berkomunikasi pakai simbol-simbol kuno, kayak sebuah kode rahasia yang cuma dimengerti sama orang-orang di dalam lingkaran itu. Contoh utamanya, sumber ini nunjuk ke simbol burung hantu, yang sering banget dikaitin sama kelompok kayak Bohemian Grove. Analisis ini ngelacak simbol ini sampai ke pemujaan dewa pagan kuno namanya Moloch, yang secara sejarah ya sering dihubungin sama ritual-ritual gelap. Nah, poin kunci yang pengen disampaikan sumber ini adalah koneksinya ke kitab suci. Analisis ini ngutip ayat-ayat yang ngingetin tentang penyembahan dewa-dewa palsu kayak Baal, terus langsung nyambungin itu ke dugaan ritual yang terjadi di pulaunya Epstein. Jadi sumber ini ngebentuk narasinya bahwa aktivitas mereka itu bukan kejahatan biasa, tapi pengulangan dari penyimpangan spiritual kuno. Ini ngebawa kita ke pertanyaan utama yang diajuin sama analisis ini. Apakah munculnya simbol-simbol ini berulang kali di berbagai institusi yang nyambung itu cuma kebetulan? Atau, seperti yang disaranin sumbernya, ini adalah sebuah kode yang disengaja, semacam penanda visual dari ideologi yang mereka anut bersama? Oke, kalau simbol-simbol ini emang punya arti, terus apa dong motivasi di baliknya? Nah, disinilah analisisnya geser dari politik ke spiritual. Argumennya adalah, mesin pendorong di balik semua ini tuh bukan cuma duit atau kekuasaan, tapi sebuah pertarungan spiritual. Sumber ini ngegambarinnya sebagai konflik yang fundamental banget. Di satu sisi, ada syahwat, ngejar hasrat duniawi kayak kekuasaan, kekayaan, nafsu, yang dipercaya dipengaruhi kekuatan jahat. Di sisi lain ada takwa, ngejar kesalehan, moralitas, dan prinsip-prinsip ilahi. Jadi, seluruh skandal ini dilihat lewat kacamata pertarungan antara dua kekuatan ini. Dan semua tindakan yang kebongkar di file Epstein, perdagangan manusia, pedofilia, riba keuangan, disajiin dalam analisis ini bukan cuma sebagai kejahatan, tapi sebagai wujud nyata dari kerusakan spiritual ini.
Sumbernya bahkan lebih jauh lagi, ngeklaim kalau inilah alasan kenapa Islam sering dimusuhi, karena ajarannya dianggap ngehalangin bisnis triliunan dolar yang lahir dari hasrat-hasrat duniawi ini. Ini ngebawa kita ke pertanyaan gede soal waktu. Kalau jaringan ini sekuat dan serahasia itu, kenapa dokumen yang rusak banget ini dirilisnya sekarang? Nah, analisis ini nawarin penjelasan dari sisi geopolitik. Sumber ini nunjukin kalau waktunya ini sama sekali nggak acak. Dokumen-dokumen ini muncul pas ketegangan global lagi naik dan ada peluncuran inisiatif geopolitik baru. Ini seolah-olah ngasih sinyal adanya perebutan kekuasaan, bukan antara elit dan dunia luar, tapi justru di dalam lingkaran elit global itu sendiri. Biar paham potensi konfliknya, sumber ini ngebandingin dua lembaga, PBB dan inisiatif baru yang namanya Board of Presidents atau BOP, yang dipimpin Trump. BOP ini digambarin sebagai alternatif unilateral buat PBB yang basisnya konsensus. Nah, pas negara-negara Eropa nolak buat dukung BOP, sumber ini berspekulasi kalau bocornya file Epstein ini bisa jadi serangan balik, senjata yang dipakai faksi Eropa buat ngelemahin Trump dan sekutu-sekutunya. Jadi, setelah kita ngelewatin semua koneksi ini, dari skandal ke simbol sampai geopolitik, apa sih gambaran besar yang mau disampaikan sama analisis ini? Yuk kita simpulkan. Kesimpulan utamanya adalah, semua kekacauan yang kita lihat di dunia, perang, skandal finansial, krisis politik, itu semua nggak acak. Menurut pandangan ini, semua itu cuma gejala di permukaan dari pertarungan yang lebih dalam dan lebih tua antara kekuatan korupsi duniawi dan kekuatan kesalehan. Dan yang menarik, sumber ini bilang kalau perpecahan itu udah pasti bakal terjadi. Pakai interpretasi dari sebuah ayat Al-Quran, analisis ini ngeklaim kalau meskipun kelompok-kelompok elit ini kelihatannya bersatu buat tujuan mereka, keserakahan dan ego mereka yang saling bentrok pada akhirnya bakal bikin mereka hancur dari dalam. Ujung-ujungnya, kesimpulan dari sumber ini adalah bahwa file Epstein meskipun gila-gilaan ngejutinnya, itu cuma puncak gunung es. Ini adalah kesempatan langka kita buat ngintip sedikit ke dalam sebuah sistem korupsi yang jauh-jauh lebih dalam, lebih luas, dan lebih tersembunyi dari yang bisa kita bayangin. Dan itulah pembahasan kita tentang analisis ini. Sumber ini nyajin sebuah jaringan koneksi yang rumit banget dan berpendapat kalau ini tuh baru awal dari pengungkapan yang lebih besar. Ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan. Kalau ini baru permukaannya doang, kira-kira apa lagi ya yang masih tersembunyi di bawah sana?